Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang kami hormati segenap para panitia, para peserta pelatihan Latsar CPNS tahun 2025 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita senantiasa panjatkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita terus mendapatkan begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita juga sangat bersyukur karena pada kesempatan ini Bapak narasumber sempat berkenan hadir menyampaikan salah satu materi yang sangat penting bagi para peserta pelatihan. Pak Kanwil yang saya hormati, pelaksanaan Latsar ini sesungguhnya kita sudah laksanakan di tanggal 2 Juli ya, secara e-learning atau PJJ, dan saat ini sudah memasuki gelombang keempat. Untuk kali ini insya Allah Bapak narasumber akan menyampaikan materi pada gelombang kedua, yaitu angkatan 5, 6, 7. Para peserta pelatihan saya hormati, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau, sedikit saya memperkenalkan Pak Kanwil yang punya wilayah ini sebenarnya ini. Ya. Nama Dr. Ahmad Suruji Bahtiar MVDI. Beliau lahir di Pamekasan 12 April 1972. Terus untuk pendidikan formal, S1 diselesaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Python Probolinggo 95. Kemudian S2 jurusan Psikologi Pendidikan Islam di Undar Jombang 2005. Dan beliau menyelesaikan program doktornya pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ingin saya memperkenalkan pernah mengikuti Immersion for Education with Special Emphasis on the Best Practice of the Finnish Education System di Finlandia 2017. Luar biasa Pak Kanwil, ini kita sudah sampai di negara dengan pendidikan yang terbaik. Begitu juga pernah mengikuti diklat tingkat 4 di Surabaya, kemudian pelatihan kepemimpinan administratif angkatan Tangerang Selatan 2021. Pengalaman jabatan beliau di sini, beliau meniti karir dimulai dari guru pada MIS lingkungan Kabupaten Probolinggo. Begitu juga pernah menjadi guru di MTSN Python Kabupaten Probolinggo. Menginjak juga pernah menjabat sebagai Kepala MTS Nurul Jadid, Kecamatan Python, Kabupaten Probolinggo, Kepala MAN Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Kepala Seksi Sarpras Bidan Pen Makanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidan Pen Makanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 2020-2022, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember 2023 sampai 2024, dan alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Untuk nomor rekeningnya Pak Kanwil ya, Anda usah disampaikan. Itu kurikulum petanya singkat beliau. Saya juga ingin melaporkan kepada Pak Kanwil bahwa peserta Latsar ini meliputi beberapa jabatan fungsional seperti arsiparis, peralatan humas, peralatan komputer, guru, dan seterusnya, berjumlah 120 orang. Mari kita membuka sesi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala yang terhormat Dr. Ahmad Suruji Bahtiar MPDI disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, luar biasa, langsung Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dan saya lihat tadi ada Pak Muslimin selaku Kasubag, ya, Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Yang saya hormati teman-teman peserta pelatihan. Pertama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi dan berjuang di lingkungan Kementerian Agama, lebih khusus di Jawa Timur. Semoga kehadiran kita ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta diklat yang berbahagia, kita sering mendengar sudah jargon, ya, atau moto ASN berakhlak. Ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk dipahami apa sih ASN berakhlak. Pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Artinya apa? Bahwa kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, untuk bisa berprestasi pada layanan, kita ini harus paham siapa kita. Ya, kita ini ASN. Nah, ASN di Kementerian Agama itu siapa? Saya sering mengatakan bahwa ASN Kementerian Agama itu adalah Sayyidul Qaum, pemimpinnya kaum, umat, yang tugasnya adalah khadimuhum, memberikan layanan. Maka ASN berakhlak itu yang pertama orientasi layanan. Sebagai ASN, sebagai Sayyidul Qaum, maka kita harus betul-betul memberikan pelayanan yang prima. Khadimuhum, khadimul ummah. Sesungguhnya layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat itu sama dengan melayani diri kita sendiri. Layanan yang diberikan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik. Maka sesungguhnya layanan yang baik itu menyiapkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka sungguhnya kita ini sedang berbuat kebaikan pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita tidak berbuat kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kita ini sedang tidak berbuat kebaikan pada diri kita. Maka ASN Kementerian Agama tentunya harus berakhlak. Pertama adalah berorientasi layanan, maka layanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya dia akan kembali kepada kita semuanya. Layanan-layanan yang diberikan tentunya harus akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan melahirkan kepercayaan kepada masyarakat, kepada kita. Jadi kalau layanan-layanan kita ini dapat dipertanggungjawabkan, maka itu akan kembali kepada kita, akan menimbulkan
kepercayaan kepada diri kita. Kalau sudah orang percaya, maka akan lahir kecintaan. Kalau sudah lahir cinta, insya Allah orang tentunya rasa memilikinya akan tinggi. Ketika memiliki rasa memiliki yang tinggi, apapun yang terjadi pada diri kita atau apapun kegiatan yang kita lakukan, program-program yang kita jalan, pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya dalam memberikan layanan yang harus dipertanggungjawabkan, kita ini harus punya kompetensi. Jangan mencukupkan kepada yang kita miliki. Kenapa? Karena dinamika masyarakat ini sangat luar biasa. Oleh karenanya, perlu kemudian kita untuk menyiapkan diri kita menjadi pelayan-pelayan yang mumpuni, pelayan-pelayan yang punya ilmu, pelayan-pelayan yang kompetensi, pelayan-pelayan yang SDM-nya tidak dilakukan. Kita ASN Kementerian Agama ini sungguhnya mempunyai tugas sebagai aktor, sebagai agen, dan sebagai representatif. Nah, tentunya sebagai aktor, sebagai agen, dan sebagai representatif dari Kementerian Agama harus punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah orang tidak akan meragukan kompetensinya kita semuanya. Di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, layanan-layanan yang diberikan itu harus mencerminkan kepedulian yang sangat tinggi. Dan kepedulian itu karena kita ini adalah Sayyidul Qaum, khadim yang harus selalu mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, supaya kemudian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, harus punya kompetensi. Ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekecil apapun yang kita buat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan sekecil apapun, tidak ada jalan lain kecuali harus punya ilmunya. Katanya orang kalau ingin menguasai dunia itu ya harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia dalam konteks ini, menguasai tentang layanan kepada masyarakat, kita harus tahu caranya ilmu-ilmu pelayanan. Ilmu-ilmu pelayanan publik. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, layanan-layanan yang kita lakukan itu harus mencerminkan kepedulian. Apa kepeduliannya? Kepuasan pada masyarakat. Jangan hanya sekedar melayani, jangan hanya yang penting atau pokoknya melayani. Bapak sekalian yang berbahagia, karena kita nilai ASN tentunya harus punya loyalitas yang tinggi kepada institusi di mana kemudian kita ditugaskan. Yang itu artinya kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menghindarkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, dan kepentingan-kepentingan golongan. Kapanpun kita dibutuhkan oleh negara, dimanapun kemudian diposisikan dalam rangka memberikan pelayanan untuk bangsa dan negara, maka tentunya harus ada dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itulah ASN yang loyalitas. Loyal jangan dimaknai kita ini ngopeni pimpinan itu iya, tapi jangan lupa ngopeni pimpinan itu juga dalam rangka pimpinan juga untuk memberikan layanan kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkembangan zaman terus berlangsung. Setiap saat kita tentunya dihadapkan pada persoalan-persoalan yang harus diadaptasi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita terus melakukan inovasi-inovasi
dalam rangka supaya kita ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, saat ini layanan-layanan sudah berbasis digitalisasi. Jangankan urusan kantorin, sekarang itu kita mau makan saja sudah pakai GoFood, Gojek, dan sebagainya. Nah, tentunya kita tidak boleh kalah dengan layanan-layanan yang seperti itu. Karena sekali lagi, ini semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kerja-kerja untuk mensukseskan apa yang menjadi visi misi program Kementerian Agama ataupun dimanapun kita ditugaskan untuk menyerang program, tidak mungkin kita akan melakukan dengan dirinya sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Maka kita harus punya kemampuan untuk berkolaborasi. Jadi ASN Ahmed itu adalah ASN yang mampu memberikan layanan prima dan kepuasan kepada masyarakat, dan layanan yang diberikan adalah akuntabel. Akuntabel itu bisa diwujudkan kalau kita punya kompetensi. Kompetensi yang kita miliki tentunya ini harus mampu memberikan rasa peduli sehingga layanan menjadi harmonis, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, loyalitas kita sebagai ASN harus betul-betul ditunjukkan. Di sisi yang lain, harus terus kita beradaptasi dengan dinamika kehidupan agar kita ini tidak tertinggal dan ketinggalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sekarang masyarakat ingin layanan yang cepat. Bagaimana caranya? Kita membuat sebuah sistem agar layanan itu bisa cepat. Masyarakat sekarang butuh layanan yang efisien, yang tidak membutuhkan biaya. Bagaimana caranya supaya layanan bisa dijalankan, tetapi tidak perlu mengeluarkan biaya. Maka sekarang layanan-layanan digitalisasi menjadi penting bagi kita semuanya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, apapun yang akan kita lakukan, tidak mungkin kita lakukan sendiri, maka perlu kolaborasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadilah ASN yang profesional. ASN yang profesional itu Bapak Ibu sekalian tentunya punya kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi yang lain juga punya integritas. Integritas itu ada keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kadang kita ini pikiran tidak cocok dengan perkataannya, kadang perkataannya tidak cocok dengan perbuatannya. Program sudah direncanakan dengan bagus, tetapi tidak bisa dilakukan. Berarti ini tidak ada integritas. Maka integritas itu, Bapak sekalian, adalah keselarasan antara pikiran, keselarasan dengan perkataan, dan keselarasan dengan tindakan. Dan ini sangat dibutuhkan karena adalah ASN yang profesionalisme. Nah, kalau kemudian antara pikiran berbeda, ucapan berbeda, dan tindakan berbeda, berarti kita ini tidak profesionalisme. Karena kenapa? Karena tidak ada integritas antara ucapan, antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Tentunya Bapak sekalian kita harus punya moralitas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Orang yang punya moralitas tinggi tentunya tingkat kepeduliannya akan tinggi. Empati bisa dibangun, simpati bisa dibangun. Tapi orang yang tidak punya moralitas tinggi, kemudian seringkali apapun yang dilakukan itu tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Padahal layanan yang terbaik adalah layanan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Oleh karena itu, kita berharap bahwa teman-teman semuanya, kita semuanya menjadi ASN yang profesional, punya kemampuan, punya integritas, dan punya moralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apapun yang dilakukan, insya Allah akan dilakukan dengan sepenuh hati, ada ketulusan, ada keikhlasan. Kalau kita menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas, insya Allah kita tidak akan pernah berhitung, kita tidak akan pernah membuat pamrih
kemudian kita mau diapresiasi, mau dikasih penghormatan, penghargaan, kita tidak peduli dengan itu. Itulah ASN yang profesional, yang punya moralitas tinggi, yang punya integritas. Terus kalian yang bahagia, ASN yang profesional adalah ASN yang orientasi pada pelayanan publik yang netral. Kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan siapapun. Kita tidak boleh kemudian melakukan secara khusus orang-orang tertentu. Apalagi kemudian kita ini mendiskriminasi disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus. Itu bukan ASN yang berorientasi pada pelayanan publik yang tidak netral. Dan tentunya harus bebas dari intervensi politik. ASN ya ASN, politisi ya politisi. Kalau mau jadi politik, ya jangan jadi ASN. Kalau mau jadi politisi, ya kalau mau jadi ASN, ya jangan jadi politik. Karena politik kecenderungan alih kepentingan, dan kepentingan tentunya berorientasi pada kekuasaan atau paling tidak menguntungkan dirinya. Kalau sekalian yang berbahagia, ASN yang fungsional adalah yang mempunyai nilai-nilai ASN. Apa nilai-nilai ASN? Tadi kan ada berakhlak, itu ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau kita sudah dapat menunjukkan apapun yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan, dan kita punya ilmu-ilmu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan ada kepekaan, kepedulian pada yang dilayani, dan kemudian kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kemudian kita mampu beradaptasi dan bisa bekerja sama, maka sungguhnya kita adalah ASN yang profesional, yang punya akhlak. Lalu sekalian yang berbahagia, sepenting apapun ASN yang profesional, lalu sekalian yang berbahagia, pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas ASN terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan publik yang baik. Artinya apa, Bapak sekalian? Kita sebagai ASN yang profesional, maka harus punya kemampuan untuk meningkatkan transparansi. Tidak boleh kemudian kita ini menyembunyikan sesuatu. Harus transparan. Dan tentunya apapun yang kita lakukan juga dalam akuntabilitasnya juga harus transparan. Semua orang silahkan untuk mengoreksi kita, mengevaluasi kita, sehingga kemudian kita akan selalu mendapatkan masukan, saran, dan kritikan pun harus kita. Itulah ASN yang transparan, siap menerima masukan, siap menerima kritikan, dan siap tentunya menerima konsekuensi apapun yang kita lakukan. Sekalian yang berbahagia, profesionalisme itu dapat membantu mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Saya sudah menyampaikan, kalau orang sudah trustnya terbangun, maka akan lahir rasa cinta. Kalau sudah rasa cintanya lahir, insya Allah dia akan mendukung kita, bahkan akan membela kita. Sehingga reputasi Kementerian Agama di mata masyarakat akan jadi. Kalau sudah reputasinya bagus, reputasinya baik, maka tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Kementerian Agama. Oleh karenanya, ASN yang profesional adalah harus mampu mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Setiap hari kita datang menjalankan tugas dan tanggung jawab, masuk kantor dari jam 7 sampai jam 4. Apa yang kita hasilkan? Apa yang kita lakukan? Inovasi apa yang sudah kita buat? Terobosan apa yang sudah kita lakukan? Pengembangan apa yang sudah kita miliki?
dan perubahan-perubahan yang lebih baik seperti apa yang sudah kita lakukan. Itulah ASN yang produktif. Kita tidak boleh jumud. Jumud itu berarti kita ini yang penting pasrah. Yang penting kemudian masuk jam 7, kemudian pulang jam 4. Ini adalah ASN yang tidak produktif. Oleh karenanya saya berharap dan saya menghimbau setiap kita datang ke kantor mulai jam 7 sampai jam 4, membuatlah catatan-catatan. Bukan catatan-catatan tentang orang lain, tapi catatan-catatan tentang diri kita. Jam 7 sampai jam 8, apa yang kita lakukan? Apa yang kita hasilkan? Perubahan seperti apa? Inovasi seperti apa? Perubahan-perubahan apa dan pengembangan-pengembangan apa yang kita lakukan? Dari jam 8 sampai jam 9 kemudian kita pulang. Jangan-jangan kita hadir ke madrasah apa di kementerian itu kita mikirkan rumah, tetapi ketika kita di rumah tidak memikirkan Kementerian Agama. Jangan-jangan kita setiap hari seperti ini. Kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sama dengan kita tiada. Wujuduhu kadamihi ada, tapi sama dengan tidak ada. Tanda-tanda makhluk hidup adalah tumbuh, berkembang, dan berubah. Kalau kita ada di lembaga atau institusi, di kementerian, tidak ada perubahan apapun setiap hari, tidak ada perkembangan dan tidak ada pertumbuhan, maka sesungguhnya ya ini tanda-tanda bahwa kita ini bukan makhluk hidup. Berarti lah ya mutu lah ya. Nah kalau lah ya mutu, ini tidak mati. Wilayah ya dan kita tidak hidup. Kalau lah ya mutu wilayah yang begitu, kita tidak ada inovasi, tidak ada produktivitas, tidak ada sesuatu yang kita hasilkan. Kalau ini kita ibaratkan seperti kayu, al ilmu bila amalin, sajar bila tamarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah ya dipotong. Dipotong dibuat apa? Dibuat kayu bakar. Atau dibuat geladaknya sapi. Itu dibuat yang lainnya. Nah tentunya karena kita ini adalah ASN. Dan insya Allah kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmu. Dan juga ketika kita kuliah, insya Allah sudah dibekali dengan ilmu-ilmu. Maka kita berharap ASN menjadi ASN yang produktif. Begitu juga Bapak sekalian mendorong ASN untuk terus berkembang dan berinovasi. Itu pentingnya ASN yang profesional. Dan Bapak Ibu sekalian, ASN yang profesional, insya Allah, karena di situ ada produktivitas, dan di situ ada inovasi, maka akan menjadi khairun nas anfa'uhun linnas. Sebaik-baik manusia adalah ASN yang memberikan manfaat, kebajikan, dan kebaikan kepada siapapun. Itulah ASN yang anfa'uhum linnas. Nah, kita berharap semuanya akan termasuk kategori ini. Bagaimana kemudian untuk meningkatkan kompetensi Bapak sekalian? Peningkatan kompetensi ASN dapat melalui pelatihan-pelatihan termasuk hari ini. Melalui pendidikan dan juga pengembangan diri. Pengembangan diri ini yang namanya pengembangan diri ini berarti butuh ikhtiar, butuh inisiatif dari kita sendiri. Jangan mencukupkan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, karena kita dituntut harus punya kompetensi yang dinamis. Karena perkembangan ilmu dan teknologi, tuntutan masyarakat akan terus berkembang. Maka ayo pengembangan diri ini harus dilakukan. Pengembangan diri bisa dengan kita autodidak. Pengembangan diri misalnya dengan model studi komparatif, sulit ditiru, atau kemudian kita menginternalisasi diri kita dengan terus belajar dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Terus kemudian kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu kita memiliki pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi akademiknya. Dan ini tentunya menjadi penting bagi kita semuanya. Setelah lesar, jangan merasa kemudian ilmu kita cukup. Kalau kita ingin memberikan layanan yang terbaik,
Kalau ingin jadi ASN yang akhlak, jangan mencukupkan dengan kita laksar pada saat ini untuk beberapa hari yang akan datang. Ada syair mengatakan, kalau kita mimpi menjadi orang yang terbaik, tetapi tidak menuntut ilmu, ini sama dengan syair. Faman talabal uluma biwairi darsin, sayudrikuhu idha syabal yurab. Barang siapa menuntut ilmu biwairi darsin tanpa mengulang-ulang, sayudrikuhu idha syabal yurab. Sama dengan kita ini berharap burung tidak berbulu putih. Tidak mungkin. Kita ingin menjadi hasil yang berakhlak, tapi belajarnya hanya mencukupkan di laksana, tapi tidak akan belajar lagi. Bahkan dalam Taklimul Muta'alim itu dikatakan, syair yang dibuat oleh Imam Zarnuji dalam Taklimul Muta'alimnya itu, ada kata darsin. Cuma masih ingin tahu, kalau darsin, kemudian hersun dan darsin ini ketemu, ada hersun, Oma, rasa ingin tahunya tinggi, maka dia akan selalu belajar, belajar, belajar. Maka darsinnya akan terumuskan di situ. Kalau hersun dan darsin dimiliki oleh manusia, maka dimanapun ada pelatihan dia ikut, di mana kemudian ada pendidikan dia ikut, di mana kemudian pada terus melakukan pengembangan diri. Tetapi kalau tidak memiliki ya hersun dan darsin, tentunya dia akan merasa cukup dengan laksar yang dilakukan pada saat ini, dan itu sama dengan bermimpi menjadi ASN yang berakhlak tetapi tidak diikuti dengan ikhtiar mengulang-ulang itu dan tidak ada rasa tamak untuk terus belajar ilmu, maka tidak mungkin akan dapat diwujudkan. Bapak sekalian yang berbahagia, meningkatkan kompetensi ini ada sebuah upaya ini penting untuk memastikan bahwa ASN selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru yang sesuai dengan tugas yang diemban, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, ini kata kunci, Bapak sekalian. Ilmu-ilmu yang kita miliki jangan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang kita miliki ini harus bersanding lurus dengan peningkatan layanan kepada masyarakat. Saya ingin memberikan contoh. Kepala madrasah, luar biasa prestasinya. Pinter. Gurunya juga begitu, luar biasa prestasinya. Pinter. Tapi kalau tidak berimplikasi kepada kualitas lulusannya, maka dia hanya punya ilmu untuk dirinya, tapi tidak mampu diimplementasikan kepada murid-muridnya. Artinya apa, Bapak sekalian? Dengan membekali diri dengan pelatihan, dengan pendidikan dan pengembangan diri, maka tentunya harus ada peningkatan layanan kepada masyarakat. Bapak sekalian yang berbahagia, di dalam ASN kita mengenal yang namanya sistem merit. Dalam rangka rekrutmen dan pengembangan karir ASN memastikan bahwa penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan prestasi. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, bekali dirinya supaya kompetensinya menjadi baik, menjadi meningkat, sehingga dalam analisis stagnatik dengan punya kompetensi yang luar biasa akan ditempatkan di tempat-tempat di mana tempat itu membutuhkan dengan semuanya. Maka kompetensi dan prestasi itu bagian dari sistem merit dalam rangka merekrut siapapun untuk diposisikan pada posisi-posisi tertentu. Kita hindari sekarang, Bapak Ibu sekalian, menempatkan seseorang yang tidak berbasis kompetensi dan prestasi. Kadang karena pertemanan, karena perkawanan, kadang karena ada hubungan famili, kadang karena hubungan primordialisme
yang saling menguntungkan satu sama lainnya, kemudian menafikan kompetensi dan prestasi, maka kalau ini terjadi, idza wussidal amr ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau kita menempatkan seseorang tidak berdasarkan kompetensi, tidak berdasarkan prestasi, fantadiri sa'ah. Tunggulah saat kehancurannya. Dan tentunya hal ini tidak boleh terjadi di Kementerian Agama. Oleh karenanya, ayo Bapak Ibu sekalian, teruslah belajar, teruslah ikut pelatihan-pelatihan, teruslah ikut pendidikan-pendidikan, teruslah untuk mengembangkan diri agar jenengan punya kesempatan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat melalui penempatan pada posisi-posisi tertentu sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Bapak sekalian yang berbahagia, dari sistem lembaga memfasilitasi pertumbuhan karir yang adil. Artinya orang yang berprestasi, orang yang punya kompetensi akan dipromosi untuk apa? Memberikan keluasaan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, sistem merit ini bagus sekalian, selain untuk dukungan karir yang adil dan berkelanjutan sehingga mendukung ASN untuk berprestasi dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Jadi harapan dengan sistem merit ini ada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Kenapa kemudian organisasi? Karena organisasi itu dapat diwujudkan kalau ada kerja-kerja kolaborasi. Jadi individu kinerjanya akan dinilai dan kerja-kerja organisasinya juga akan dinilai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akan diukur dan akan dievaluasi. Pengukuran indeks profesionalisme ASN mencakup yang pertama adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Apa kualifikasinya? Kalau bicara tentang kualifikasi akademik, S1, S2, atau S3. Kalau berbicara tentang kompetensi, seberapa tinggi kompetensinya atau seberapa baik kompetensinya yang dimiliki. Dan juga kinerjanya ini baik apa enggak. Kinerja yang baik tentunya kinerja yang dapat berdampak pada perubahan-perubahan. Termasuk juga pengukuran di bidang kedisiplinan. Jam berapa datang, jam berapa pulang. Nah, di tengah-tengahnya, karena ada Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menyebut ya, ada kasus jam 7, jam ini udah cek loh. Karena kebetulan lembaganya dekat dengan rumahnya. Setelah itu kemudian cek log, hilang. Baru jam datang lagi cek log. Nah itu saya pastikan ini ASN Suntil Bolong itu Pak. Jadi jam 6 cek log, kemudian jam 4 cek log, tengah-tengahnya bolong. Berarti itu ASN Sundel Bolong. Dia tidak berakhlak itu berarti itu. Dan saya yakin kemudian layanannya kan tidak mungkin Pak. Kalau jam 6 kemudian cek log, kemudian tengah-tengah nggak ada, kemudian jam 4 baru ada. Berarti kan tidak toleransi pada layanan. Dan tentunya ini juga tidak punya integritas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ASN akan melakukan evaluasi yang rutin dan objektif diperlukan untuk menjamin bahwa ASN dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. ASN dalam seminggu kehadirannya 37,5 jam. Tinggal kemudian kalau 5 hari kerja 37,5 dibagi 5 maka akan ketemu rumusnya. Apakah mulai jam 7 sampai jam 4 atau kemudian jam 8 sampai jam 4.
Dan ini tidak hanya sekedar Bapak Ibu sekalian untuk diukur kehadirannya, tetapi kehadirannya itu apa yang kemudian dihasilkan. Kalau hadir kemudian tidak ada sesuatu yang dihasilkan, maka tadi itu kehadirannya sama dengan tidak hadir. Bapak sekalian yang berbahagia, apa kemudian ukuran dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat? Jadi kinerja kita ini diukur dan dievaluasi adalah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ayo jadi ASN itu niati karena Allah, karena Tuhan. Kalau semua diniati karena Allah, karena Tuhan, maka Allah atau Tuhan akan selalu hadir untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Tapi sebaliknya, kalau semua ukurannya adalah pamrih, maka semangat motivasinya adalah pamrih. Apa yang akan terjadi? Untuk apa rajin-rajin? Yang rajin dengan tidak rajin itu sama saja bayarannya. Sama saja tukinnya. Untuk apa berprestasi? Antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi sama saja gajinya. Yang berprestasi kemudian gajinya tidak bertambah, tukinnya tidak bertambah. Yang tidak berprestasi tukinnya tidak dikurangi, gajinya tidak dikurangi. Untuk apa yang berinovasi sama saja. Itu bagi mereka niatnya yang tidak karena Allah, yang tidak karena Allah. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia akan senantiasa berpikir bahwa yang dia lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian dihadirkan dalam diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita siap seperti itu? Siap, tidak siap, harus siap. Kamu sekalian yang berbahagia, ASN Kementerian Agama harus memahami dan mengimplementasikan prinsip profesionalisme untuk meningkatkan kinerja. Profesionalisme menjadi landasan utama dalam mendukung pembangunan agama dan masyarakat. Komitmen terhadap nilai dasar ASN sangat penting agar kontribusi mereka dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini adalah aktor. Aktor itu berarti dia memerankan, dia menjadi lakon. Apa yang diperankan, apa yang dilakoni, kita karena aktor berarti harus mampu mengelola, memanage, harus mampu mendistribusikan, harus mampu melaksanakan apa yang menjadi program-program dari Kementerian Agama. Kalau kita lihat di film-film yang namanya aktor itu, Bapak-Ibu sekalian, dia memerankan apa? Dia mampu kemudian membawa alam pikiran masyarakat. Nah, kita berharap supaya aktor karena ini dapat menggerakkan, dapat mempengaruhi, dapat menggiring, maka tentunya butuh strategi-strategi yang harus dijalankan. Gimana kemudian bahasa saya, seseorang bisa terhipnotis. Nah, orang kalau sudah terhipnotis, apapun yang kita perintahkan, dia akan mengikuti. Tapi yang terhipnotis itu, Bapak Ibu sekalian, bukan menghilangkan kesadarannya, bukan. Dia menjadi tertarik untuk mengikuti kita, dia menjadi apa cinta kepada kita,
akhirnya dia mengikuti kita. Itu aktor. Bahkan mempengaruhi kejiwaannya. Sebagaimana dalam aktor film ada aktornya nangis, pemirsanya juga ikut nangis. Ada yang aktornya itu ketawa, pemirsanya juga ikut ketawa. Itulah kita. Jadilah aktor yang mampu menghipnotis siapapun sehingga dia menjadi tertarik untuk mengikuti dan tunduk kepada kita semuanya. Selain sebagai aktor, kita ini juga sebagai agent agen, Pak. ASN harus menjadi distributor. Apa yang kemudian perlu dijadikan distributor? Program-program Kementerian Agama. Kementerian Agama punya program yang namanya Asta Protes. Asta Protes itu di breakdown dari Asta Citanya Bapak Prabowo. Maka tentunya kita harus mampu mendelivery sebagai agent, menyalurkan, menjalankan program-program Kementerian Agama. Contoh misalnya, sekarang Bapak Menteri kita sedang menggagas tentang kurikulum cinta. Nah, bagaimana kemudian kita ini mampu menjalankan kurikulum cinta yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Agama yang menjadi ide dari Bapak Menteri Agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan harus mampu melahirkan kecintaan kepada sesama, kepada makhluk selain kita dan kepada lingkungan. Maka ilmu yang kita miliki wujudnya adalah akhlak. Ibadah yang kita miliki adalah akhlak. Tentunya akhlak ini termasuk di dalamnya punya rasa cinta. Jadi orang yang ibadah dia punya rasa cinta. Orang yang punya ilmu dia punya rasa cinta. Kalau sudah punya rasa cinta Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan sangat menjaga perasaan orang. Sangat menjaga untuk tidak menyakiti orang. Sangat menjaga supaya tidak bikin kerusakan. Sangat menjaga supaya tidak bikin keresahan orang. Itu adalah cinta. Makanya kemudian ilmu yang kita miliki nanti harus berwujud apa? Akhlak. Ibadah yang kita lakukan harus melahirkan akhlak yang baik, yang salah satunya adalah rasa cinta. Oleh karenanya Bapak sekalian sebagai agent sekali lagi, ayo apa yang menjadi program Kementerian Agama kita jalankan. Dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kemudian kita berprofesi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, layani dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau sudah dengan penuh cinta dan kasih sayang, insya Allah masyarakat akan senang. Kalau masyarakat sudah senang, maka akan lahir loyalitas kepada Kementerian Agama. Loyalitas yang sudah lahir kepada Kementerian Agama, maka tentu kalau orang semua mencintai dan loyal, reputasi Kementerian Agama akan baik di mata masyarakat. Tetapi sebaliknya, apapun yang kita lakukan dalam memberikan layanan tanpa cinta, biasanya kita ini yang penting dan pokoknya melalaikan prinsip-prinsip hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, kita adalah representatif. Kita ini adalah wakil Kementerian Agama. Maka tentunya Bapak sekalian, apapun yang kita lakukan akan dibaca, oh itu orang Kementerian Agama. Maka tentunya jaga nama baik Kementerian Agama, jaga marwah Kementerian Agama. ASN Kementerian Agama harus mampu menjaga rumah besarnya, yaitu Kementerian Agama, karena kita adalah representatif dari Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kira-kira materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kanwil yang sama-sama kita hormati, para peserta pelatihan yang berbahagia. Demikian tadi materi yang sangat-sangat luar biasa menyentuh hati kita semua sebagai ASN Kementerian Agama. Tentunya adalah hal yang wajar disampaikan oleh Pak Kanwil sebagai pimpinan tertinggi ASN khususnya kita di Kementerian Agama, membimbing kita semua, mengarahkan kita semua untuk bisa bekerja melayani masyarakat sebaik-baiknya, yang tentunya untuk melayani dengan baik kita semuanya harus memiliki ilmu yang mumpuni. Saya kira karena ini Pak Kanwil metode ceramah sehingga tanya jawab tidak ada. Ya, dan saya kira cukup bagi para peserta untuk pelatihan untuk dijadikan sebagai referensi di dalam menyusun rencana aksi perubahannya di tempat tugasnya masing-masing. Atas nama seluruh panitia Pak Kanwil, para peserta mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya menyampaikan materi pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan kita bisa laksanakan masing-masing. Mari kita akhiri sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun, Pak Kanwil. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kanwil.